Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Misteri pertarungan politik Istana. Tertangkap tangan Edi Prabowo, Menteri Kelautan atau KKP asal Gerindra cukup mengejutkan. Di tengah tekanan gerakan moral kami, revolusi akhlak HRS, serta beratnya kondisi ekonomi efek COVID-19, kini masalah baru muncul. Menteri terkena OTT KPK. Kalimat ruwet Jokowi semakin menggema baik ke seantero negara maupun ruangan istana. Terjepit oleh kepentingan para pencari keuntungan dari all the president's men. Termasuk cara kerja menteri yang berantakan, hilang visi dan koordinasi. Edi Prabowo adalah tangan kanan Prabowo. Penangkapannya cukup aneh. Apakah menjadi bagian dari skenario presiden atau bukan? Pertanyaan yang wajar, mengingat KPK tak bisa lepas dari peran Dewan Pengawas, yang tak lain adalah orangnya presiden. Jika bukan, maka artinya ada musuh dalam selimut yang sukses menerobos istana. Kementerian di bawah Edi Prabowo menjadi sarang bisnis Gerindra. Sebagaimana menteri dari parpol lain juga membawa misi kepentingan partai, khususnya dalam menghimpun dana. OTT menteri bernilai politis untuk mematikan semua jalinan bisnis ikutannya. Ini akan menjadi tekanan dan ancaman bagi Prabowo Subianto yang sudah berupaya menjadi anak manis. Ada keretakan Prabowo dengan Jokowi, juga mungkin dengan Megawati yang membawa Prabowo. Tapi bukan mustahil pula, ada keretakan antara Jokowi dengan Megawati yang jengkel melihat Jokowi tak kunjung mereshuffle kabinet. Megawati tak puas atas peran yang dinilainya kecil. JK bersama Golkar sudah mulai bermain. JK menyatu bersama HRS dan Anies. Golkar dukung pencabutan RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2021. Sementara Nasdem lebih dulu hengkang dengan mengelus-elus Anies. Sesuatu yang tabu untuk kepentingan Jokowi ke depan. Ketika polisi babak belur disorot sebagai alat kekuasaan, TNI begitu bagus di depan rakyat. Teori perimbangan sebagaimana dimainkan Orde Lama dahulu menghendaki TNI yang tidak terlalu kuat. Pelemahan menjadi keniscayaan. TNI harus dibuat babak belur pula di depan rakyat. Kasus ancaman Panglima TNI, baliho Pangdam, dan karangan bunga Makodam adalah momen untuk meruntuhkan wibawa dari TNI. Kini, Edi Prabowo, istri dan juga petinggi KKP telah tertangkap. Entah apa peran Ngabalin yang ikut sepesawat dari Amerika, tetapi kemudian dilepas. Mata-matakah? Ada agenda apa pula di Amerika? Menjadi sensitif dalam pertarungan global dengan kepentingan Cina di Indonesia. Peristiwa ini menyimpan misteri pertarungan politik di istana. Ada episode lanjutan yang bakal jauh lebih menarik. Pembersihan atau penggulingan kekuasaan dari dalam? Semua mungkin saja. Prabowo terjaring OTT KPK. Itu peringatan bagi seluruh penyelenggara negara. Politisi Partai Gerindra Edi Prabowo menjadi menteri pertama dalam jajaran kabinet Joko Widodo Ma'ruf yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon, Rahmat Hidayat menilai operasi tangkap tangan atau OTT yang menimpa Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP itu harus jadi peringatan. Tidak hanya di elit pemerintahan pusat, tapi juga di pemerintahan daerah. Prinsipnya, semua penyelenggara negara harus taat asas dan aturan regulasi yang baik, dengan mengikuti tata kelola pemerintahan, baik itu pemerintah daerah maupun pada level pemerintah desa. Demikian penuturan Rahmat, seperti diberitakan dari kantor berita RMOL Jabar Rabu 25 November. Pria yang sedang menempuh pendidikan doktor ilmu politik di Universitas Gadjah Mada tersebut mengingatkan setiap penyelenggara pemerintahan dan pengelola keuangan negara harus mengikuti regulasi yang baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kedepan kita semua yang menjadi penyelenggara pemerintahan di bawah harus lebih bisa mawas diri dalam mengelola keuangan negara. Begitu kata Rahmat Hidayat.
KPK pun telah mengumumkan nasib Edi Prabowo CS pukul 9 pada malam ini. KPK mengumumkan status Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo serta belasan orang lainnya pada Rabu 25 November ini. Wakil Ketua KPK Nawawi Pumulango mengatakan pihaknya akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan status Edi Prabowo setelah melakukan kegiatan penangkapan saat operasi tangkap tangan pada Selasa 24 November malam hingga Rabu 25 November dini hari. Insya Allah, malam ini konferensi pers sekitar jam 9 malam nanti, Mas. Singkat Nawawi Pumulango kepada kantor berita politik RMOL pada Rabu malam 25 November. Selain menentukan nasib Edi Prabowo dan istri, Iis Rosita Dewi, KPK juga menentukan 15 orang lainnya yang turut diamankan dari beberapa tempat, yaitu di Depok, Jawa Barat, Jakarta, dan Bandara Soekarno-Hatta. Pihak yang turut diamankan diantaranya adalah beberapa pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, serta dari unsur swasta. Dalam perkara proses penetapan calon eksportir benih lobster, KPK turut mengamankan barang bukti berupa kartu debit ATM yang diduga digunakan melakukan tindak pidana korupsi ini. Edi Prabowo ditangkap KPK, Roky Gerung juga mengatakan Gerindra akan balas dendam. Pengamat politik Roky Gerung menduga akan ada pembalasan yang dilakukan oleh Partai Gerindra. Pasalnya, salah satu kader Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP, Edi Prabowo ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Melalui kanal YouTube Roky Gerung Official, Roky menjelaskan Edi Prabowo merupakan tangan kanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kabinet Kerja. Penangkapan Edi membuat sang tangan kanan Prabowo itu kini diborgol. Tentu hal itu akan memicu adanya serangan balik dari kubu Prabowo. Mungkin nanti akan ada revenge. Pembalasan dari Gerindra terhadap dugaan partai lain yang melakukan itu, kata Roky seperti dikutip pada Rabu 25 November. Roky Gerung memprediksi akan ada penangkapan menteri-menteri lainnya setelah penangkapan Edi. Ia meyakini Partai Gerindra di bawah naungan Prabowo tak akan tinggal diam ketika salah satu kadernya diciduk KPK. Mungkin nanti diimbangi dengan adanya penangkapan dari menteri partai lain, karena nggak mungkin Gerindra diam-diam saja dengan kasus ini. Roky pun menduga proses amputasi yang lebih besar dalam struktur Kabinet Kerja Joko Widodo akan terjadi dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Partai Gerindra memiliki potensi untuk mengendalikan Kabinet Kerja, sebab mereka memiliki suara yang banyak. Ia memprediksi Nasdem yang akan mengikuti jejak Edi tersingkir dari jajaran Kabinet Kerja Jokowi. Mungkin di belakang ada kalkulasi, Nasdem jelas secara bahasa tubuh sudah beroposisi dengan kekuasaan. Mungkin juga akan menempuh jalan yang sama, tutur Roky. Diketahui penyidik senior KPK Novel Baswedan pimpin penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo. KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edi Prabowo Rabu 25 November. Penyidik senior KPK Novel Baswedan memimpin operasi tangkap tangan ini. Saya melihat Edi Prabowo beserta istri dan beberapa orang lain dibawa ke KPK. Untuk tim yang menangani ada Novel Baswedan, penyidik senior KPK. Kata seorang sumber kepada redaksi Kumparan. Edi ditangkap pada Rabu 25 November dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sumber lain menyebut OTT terhadap politisi Gerindra itu terkait dengan kasus korupsi atau suap soal bibit lobster. PLT juru bicara KPK bidang penindakan, Ali Fikri belum memberikan penjelasan terkait hal ini. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli menyebut dirinya sedang berada di luar kota sehingga belum mendapatkan laporan. Komisioner KPK Nawawi Pumulango membenarkan jajarannya melakukan OTT terhadap Edi Prabowo, namun Nawawi belum memberikan penjelasan secara rinci. Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi. Maaf selebihnya nanti saya masih dalam perjalanan ke kantor. Begitu kata Nawawi. Kekuasaan Jokowi hampir menemui ajal. Kekuasaan Joko Widodo hampir menemui ajal karena sudah tidak mendapat kepercayaan rakyat. Demonstrasi di berbagai daerah menunjukkan Indonesia sudah tidak punya presiden lagi. Kekuasaan Jokowi ini hampir menemui ajal. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada penguasa. Begitu kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi Suara Nasional pada hari Senin 26 Oktober. Menurut Muslim, pemerintahan Jokowi berupaya menutupi ketidakpercayaan rakyat dengan mengerahkan lembaga survei dan juga buzzer. Saat ini, media mainstream sudah berani mengkritik terbuka Jokowi.
Survei Kompas menunjukkan rakyat sudah tidak percaya pada pemerintahan Jokowi. Paparnya, kata Muslim lagi, para pendukung Jokowi juga sudah menyatakan kritik terbuka pada penguasa. Walaupun baru sadar atas kelakuan Jokowi yang sudah umbar-umbar janji, tetapi para pendukung Jokowi yang sadar bisa menjadi pemicu ketidakpercayaan secara masif pada para penguasa saat ini. Jelas Muslim. Selain itu, ia juga mengatakan kekuasaan Jokowi harus merespon aspirasi rakyat agar tidak menemui ajal. Hal itu harus segera merespon tuntutan rakyat dalam penerbitan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Begitu pungkas Ardi. Pihak istana pun tidak marah ataupun membantah menyikapi hasil-hasil survei yang menyebutkan bahwa kepercayaan rakyat pada Presiden Jokowi menurun. Pemerintah pun menerima hal tersebut dengan lapang dada. Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi merilis hasil survei. Hasilnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi menurun menjadi 66,5%, turun dibandingkan hasil survei pada bulan Februari yang angkanya menyentuh 69,5%. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan Jokowi menghargai hasil survei indikator politik. Meski turunnya hanya 3%, penurunan ini akan melecut semangat Presiden untuk meningkatkan kinerjanya. Kata Fajrul lagi, Presiden juga akan terus berupaya melakukan reformasi birokrasi. Apalagi sukses tidaknya membangun sistem mini responsif, sangat dipengaruhi partisipasi oleh publik. Makanya istana juga mendorong partisipasi publik untuk melakukan reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum.